Siapa yang akan mengampuni dosa orang-orang yang terdahulu itu? Karena belum ada yang juru selamat mengampuni dosa. Siapa yang akan mengampuni dosa mereka? Dan di mana letak keadilan Tuhan di situ? Kalau toh kemudian orang yang terdahulu dihukum masuk neraka karena belum datang juru selamat, juru yang mengampuni. Saya pikir ini dalam sejarah yang kita baca, penyalipan yang saya baca, tidak ada kaitannya dengan pengampunan dosa. Karena itu adalah hukuman yang terberat dalam sejarah zaman kuno dulu. Orang-orang zaman dulu sebelum Yesus lahir, kalau pelaku-pelaku kejahatan yang kelas kakap dikasih hukuman, disalib. Dan salib itu adalah bentuk hukuman yang sangat menderita. Beda dengan orang dihukum gantung, langsung mati. Dihukum pancung, langsung mati. Dihukum pakai listrik, langsung mati. Ditembak, langsung mati. Sedangkan penyaliban ini adalah bentuk penyiksaan yang sangat mengerikan sekali. Tidak langsung mati, dia dipaku dulu. Karya dunia ini ada, manusia ada. Sebelum ciptaan ada, berarti Allah ngapain? Berarti Allah bukan maha kasih. Berarti Allah itu bergantung pada ciptaan. Karena sebelum diciptakan, bagaimana bisa mengatakan bahwa Allah itu kasih? Dalam kekristenan, mengapa mengatakan bahwa Allah itu turut menderita, turut merasakan. Jadi ada dampak etis dan etika mengapa Yesus sebagai manusia itu penting. Supaya kami paham bahwa ternyata Allah itu bisa memahami kondisi kita. Tapi juga Yesus menjadi teladan bahwa ternyata ada manusia yang bisa taat kepada kehendak Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Maka bagi kami, Yesus juga menjadi teladan hidup kami dalam hidup sehari-hari. Dalam mengasihi sesama, jangan sampai kamu saling memusuhi, jangan sampai kamu saling mengampuni. Bagaimana ini bisa kami punya teladan? Ya, karena ada Yesus itu. Ini menjadi hal-hal yang sangat logis dalam kekristenan, karena kami juga menekankan tentang meneladani. Kita melihat contoh, dan sekali lagi, contoh yang paling logis, tentu kita perlu belajar kepada manusia yang tidak berdosa itu, yaitu Yesus Kristus, karena dia juga adalah pribadi kedua. Waktu saya masih ada, mungkin Pak Yanto tambahkan lagi, tapi saya akan tambahkan lagi. Selanjutnya terkait dengan ayat-ayat Alkitab, saya juga ingin menegaskan, itu ya, banyak sih ayat-ayat bisa saya tunjukin begitu, tapi yang paling penting bahwa kami melihat ajaran kitab suci kami itu secara kanonik atau secara utuh. Maka dalam hal ini, mari kita pahami dalam perspektif mengapa ada pribadi kedua dan ketiga dalam konteks di mana menyelamatkan manusia. Ingin menyelamatkan bahwa Allah itu mengasihi dunia. Dan kalau dia mengasihi dunia, jangan sampai berkontradiksi bahwa keadilannya itu tidak dinyatakan. Tapi sekali lagi yang berdosa itu manusia. Maka kalau ada korban dalam perjanjian lama dalam Yahudi, ada korban kambing, ada korban domba, ada korban burung, semuanya itu merujuk. Tapi itu tidak memenuhi keadilan karena yang menjadi objek dosa, yang berdosa itu manusia. Maka perlu manusia ini sekali lagi diperlukan jalan keluarnya. Dan bagi kami dalam iman Kristen, jalan keluar yang paling logis, ya, harus ada Yesus Kristus. Harus ada Yesus Kristus yang mau menjadi penebus kami. Untuk memenuhi aspek maha kasihnya Allah dan juga sifat maha adilnya Allah di dalam kehidupan ketika kita beriman kepada yang namanya Allah itu. Bagian terakhir dalam presentasi saya dalam hal ini. Kami dalam Kristen sungguh berterima kasih bahwa memang dalam konteks sejarah kami datang hadir lebih dulu, tapi yang
bagi saya tidak logik itu adalah apakah yang datang kemudian itu selalu tidak bisa dikoreksi dengan melihat kepada yang lebih dulu? Kalau bicara tentang Alkitab, Prof. Egi, bahwa banyak kontradiksi, saya juga tinggal klik website kontradiksi Al-Quran, juga banyak sekali. Tinggal saya klik websitenya ini, kontradiksi. Keluar semua juga, sama. Tapi kan ini ranah tafsir, kita perlu ahlinya untuk bisa mengurai apa yang katanya kontradiksi. Biar nggak fitnah, contoh klik satu ada kontradiksi di Quran. Yang mana? Ayat berapa dengan ayat berapa? Ya, nanti ya Prof ya. Jangan nanti sekarang, kok fitnah sudah. Ini waktunya nggak apa-apa. Bilang banyak lagi. Nanti. Saya nggak minta Waktunya. banyak, satu. Siap. Buktikan. Yang mana coba? Siap. Mana Ya, coba? nanti. Oke, Nanti. tunggu 1 menit, lanjut Pak, 1 Oke, menit. saya kira saya cukup sampai di sini. Ya, terima kasih. Di timernya Pak. Ya, masuk sesi berikutnya yaitu tanya jawab antar narasumber. Di sesi ini waktunya adalah ya 30 menit, dibagi menjadi 4 ya. Jadi tolong nanya singkat kepada siapa, pertanyaannya apa, waktu menjawab 7 menit. Silakan. Enggak, ini sudah sesi beda, Prof. Tadi Anda 30 menit juga berdua, ini 30 menit berdua. Lanjut ya. Oke, lanjut. Silakan bertanya. Kepada siapa, Ustaz? Ini lebih kepada langsung, karena mirip-mirip ini saya lihat penjelasannya. Tapi saya lebih menyempurnakan sedikit tentang konsep tauhid, karena tadi Pendeta Moses bertanya, kok saya belum mendapatkan penjelasan tauhid dalam perspektif logika gitu kan. Walaupun di awal tadi saya sudah menjelaskan sekilas, memahami konsep Tuhan satu itu sangat mudah sekali, yaitu dengan analogi tadi, di dunia ini saja, kalau sempat ada 2 pemimpin atau 3 pemimpin, itu pasti terjadi kehancuran. Ini adalah sudah masuk wilayah logika berpikir. Nah, saya mau kasih penjelasan logikanya bagi 2 pendeta. Saya dulu pernah berdebat dengan pendeta juga, memberikan satu analogi tentang konsep Tritunggal itu. Dia bilang, dikasih analogi, Tritunggal itu diibaratkan, dikasih satu tamsil seperti sebuah rokok. Kebetulan rokoknya Ji Samsu waktu itu. Dia bilang, Ustadz, rokok ini terdiri dari 3 unsur. Di situ ada kertas, ada tembakau, ada cengkeh. Ini yang bernama rokok. Jadi rokok itu 3 unsur, begitulah Tuhan itu. Ya, 1 oknum, 3 pribadi. Dia bilang gitu. Jadi ada kertas, ada cengkeh, ada tembakau. Itulah yang bernama rokok. Lalu saya minta maaf kepada pendeta yang bersangkutan. Mohon maaf Pak Pendeta. Bolehkah saya ambil rokok ini? Dan bolehkah saya cincang-cincang rokok ini? Boleh. Saya cincang. Begitu saya pecah, saya ambil dulu kertasnya. Pak Pendeta, ini apa namanya? Dia bilang kertas. Oke. Lalu saya ambil cengkehnya. Pak Pendeta, ini apa namanya? Cengkeh. Rokokkah ini? Oh tidak, cengkeh. Lalu saya ambil tembakau. Ini Pak Pendeta apa? Dia bilang tembakau. Rokokkah ini? Tidak. Oh ternyata dia baru bernama rokok, ketika diaduk menjadi satu kesatuan, itu namanya rokok. Tapi ketika dipisah unsur-unsurnya, dia kembali kepada zat awal. Bahwa dia adalah kertas, bahwa dia adalah tembakau, bahwa dia adalah cengkeh, tidak bernama rokok. Jadi bagi saya ini logikanya tidak masuk ini. Bagaimana Tuhan itu menjadi satu kesatuan ketika digabung, ketika dipisah unsur-unsurnya, itu tidak menjadi bernama Tuhan lagi. Dan memang kalau kita baca Alkitab, ya, dibaca Alkitab. Kalau tadi Pak Pendeta Moses mengatakan atau Pak Murali mengatakan kalian tidak punya otoritas untuk menafsirkan kitab suci kami. Saya pikir kitab suci itu harus terbuka, dibaca, dipahami, dikoreksi oleh siapa saja. Dan Al-Quran kami sangat terbuka. Dan Allah katakan, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ fahal min mudzakir.
Allah menurunkan bagi kami umat Islam pedoman hidup yang sangat mudah. Ya, mudah. Yang penting standar untuk memahami kitab suci itu harus ada latar belakang ilmunya, ada standarisasi di situ. Jadi menurut saya ketika dipisah unsur-unsur, contoh, Pak Pendeta selalu mengatakan itu Baru, lebih lezat kaldu ayamnya. ada oknum anak dan ada oknum Roh Kudus. Ini sebenarnya oknum yang berbeda, tidak satu. Ya, contoh. Yesus ya di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 41 dikatakan sebagai anak Allah. Anak Allah berarti berpisah dengan Bapa, anak Allah. Ini oknum yang kedua nih. Sedangkan di ayat yang lain dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang, karena mereka itu akan disebut anak-anak Allah. Jadi sebenarnya definisi anak bukan dengan pendekatan biologis, tapi pendekatan secara teologis. Nah kalau anak, contoh dalam Islam dikatakan Abdullah, hamba Allah, anak juga. Tapi bukan anak secara biologis. Lalu apa bedanya? Berarti di dalam Alkitab sendiri banyak yang disebut anak. Orang yang mendamaikan disebut anak, bahkan Israel itu adalah anak yang paling tunggal disebutkan di dalam Alkitab. Ya, anak yang paling tunggal adalah Israel. Saya tidak tahu Yesus anak yang keberapa itu. Maka kita harus memahami bagaimana logikanya. Ini adalah oknum yang terpisah. Ada oknum Bapa, ada oknum anak, dan anak jangan dipahami bersatu dengan Bapa. Itu keliru. Kenapa? Karena di dalam Alkitab begitu banyak dalil yang kita temukan, orang yang mendamaikan disebut anak-anak Allah, orang Israel juga dikatakan anak-anak Allah. Tapi jangan dipahami anak itu bersatu dengan Bapa, tidak. Bagaimana Anda melogikakan ini? Kalau bisa, ya saudara-saudaraku umat Nasrani, jangan mendominasi agama itu dengan pendekatan akal semata. Jadi, maka dalam Islam, kami selalu mendahulukan nas. Dalil nakli namanya. Baru nas ini bisa dipahami dengan akal. Jadi kalau akal lebih dominan daripada nas, itu bahaya. Nah, saya mengutip ini kan dalil, ada nas. Nah, ada nasnya tertulis di dalam Alkitab sendiri. Sebenarnya itu berpisah oknum Bapa dengan oknum anak. Yang kedua, di dalam iman Nasrani dikatakan, tadi sudah disebut Pendeta Moses, Yesus tidak berdosa, tapi dia hadir dalam rangka menebus dosa. Pertanyaan saya begini, bukankah Yesus itu datang pada abad ya awal-awal Masehi? Berarti sebelumnya itu ada manusia yang melakukan dosa pertama sekali kan Adam, dan keturunannya tentu berdosa. Sedangkan penebus dosa datang sekian ribu tahun kemudian. Pertanyaan saya, siapa yang akan mengampuni dosa orang-orang yang terdahulu itu? Karena belum ada yang juru selamat mengampuni dosa. Siapa yang akan mengampuni dosa mereka? Dan di mana letak keadilan Tuhan di situ? Kalau toh kemudian orang yang terdahulu dihukum masuk neraka karena belum datang juru selamat, juru yang mengampuni. Saya pikir ini dalam sejarah yang kita baca, penyalipan yang saya baca, tidak ada kaitannya dengan pengampunan dosa. Karena itu adalah hukuman yang terberat dalam sejarah zaman kuno dulu. Orang-orang zaman dulu sebelum Yesus lahir, kalau pelaku-pelaku kejahatan yang kelas kakap dikasih hukuman, disalib. Dan salib itu adalah bentuk hukuman yang sangat menderita. Beda dengan orang dihukum gantung, langsung mati. Dihukum pancung, langsung mati. Dihukum pakai listrik, langsung mati. Ditembak, langsung mati. Sedangkan penyalipan ini adalah bentuk penyiksaan yang sangat mengerikan sekali. Tidak langsung mati, dia dipaku dulu. Lalu ada pertanyaan yang menarik. Tolong dijawab nanti Pak Pendeta. Itu kan Yesus ketika disalib. Ada dua orang di kanan kirinya. Kebetulan saya sudah 2 kali berangkat ke Yerusalem. Saya sudah berangkat ke Bukit Golgota. Di kanan kiri Yesus ada 2 orang yang disalib, penyamun, pelaku kejahatan dulu. Kalau konsep penyalipan itu dalam rangka menebus dosa manusia, pertanyaan saya, 2 orang yang disalib terdahulu itu menebus dosa siapa? Kalau ada dihubungkan penyalipan dalam rangka menebus dosa manusia. Jadi ini bagaimana kita melogikakan ini? Jadi kita tidak boleh lari dari teks juga.
Itu ada teksnya. Sebagaimana Prof. Egy tadi mengatakan, sejarah Tritunggal itu kan datang kapan? Abad keempat Masehi. Ketika terjadi konsili Nisea tahun 325 Masehi dan diperkuat oleh Kaisar Konstantinopel tahun 381 Masehi. Artinya sebelum itu tidak dikenal konsep Tritunggal itu. Bagaimana ada Tuhan? Konsepnya tidak konsisten. Ini kan bahaya ini. Semestinya yang namanya Tuhan itu tidak berubah-ubah. Dari sejak manusia pertama, Adam, sudah harus begitulah konsep Tuhan. Kalau berubah-ubah itu bagaimana? Ya. Terima kasih. Cukup ya? Terus ya? Ya, habis. Oke. Pertanyaannya luar biasa, sepakat ya luar biasa. Jadi ada 4 pertanyaan Pak ya, saya simpulkan dari pertanyaan beliau, biar nggak lupa. Tapi dari catat ya Pak ya. Ya, yang pertama tadi adalah Yesus itu menebus dosa. Bagaimana Adam yang lahir ribuan tahun sebelumnya? Siapa yang menebus dosa dia? Yang kedua, kalau penyaliban itu adalah untuk menebus dosa, di Bukit Golgota apa? Ada Bukit Golgota itu ada 2 orang penyamun kriminal yang disalib karena salib bentuk hukuman. Menebus dosa siapa? Sepanjang dan sejauh apa yang sudah kita dengar, ambil saja yang terbaik, ambil saja yang benar, ambil saja yang membangun. Segala sesuatu yang tidak membangun, buang saja ke sampah, karena itu tidak berguna. Lebih baik kita mendengarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang membangun, sesuatu yang berguna untuk membangun iman kita sebagai orang-orang yang percaya. Adanya kita mendengar orang-orang yang tidak seiman, itu hanya sebagai acuan bagi kita saja, bagaimana keimanan kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, atau sama sekali tidak. Dan kalau memang benar-benar kita belum mengerjakan apa yang seharusnya umat Kristen lakukan kepada Tuhannya, maka lewat diskusi ini, mari sama-sama kita lebih lagi untuk sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Baik, terima kasih banyak buat waktunya yang saudara telah berikan kalau menyaksikan video ini sampai akhir. Dan kiranya semuanya boleh menjadi berkat bagi kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.